Shalom Bapak Ibu, pemirsa E-Wisdom Channel, AW Channel dari Aruna Wirjolokito Official Channel. Terima kasih, boleh terus bersama-sama kita belajar dengan baik. Saya percaya bahwa biarlah berkat Tuhan yang limpah dalam pelajaran ini boleh diterima. Pada waktu yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya melihat bahwa ternyata dalam tayangan itu ada sebuah kebijakan, dipasang iklan di sana. Saya sudah berkomunikasi dengan tim dan kami berusaha agar tidak akan ada tayangan lagi iklan di tengah pelajaran. Karena saya tahu akan sangat mengganggu dan mungkin akan membuat fokus kita terdistraksi. Tetapi ke depan saya percaya bahwa selama pelajaran sebaiknya kita akan bersihkan, tidak ada iklan di sana. Biarlah itu ada di depan atau di belakang saja dan biarlah Bapak Ibu bisa tetap menonton dengan lancar. Puji nama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tahun ini, 2021, ada 4 bulan yang berisi hari Minggu tuh 5 kali. Kan biasanya hari Minggu tuh ada 4 kali dalam sebulan. Tetapi bulan Januari, Mei, Agustus, dan Oktober, ada hari Minggunya 5. Dan pada hari Minggu yang kelima, jadi setahun ada 4 kali, AW Channel akan menayangkan sebuah khotbah pada hari Minggu karena saya percaya ada orang yang mungkin ibadah online-nya cuma sebentar. Ada juga yang mungkin hari Minggu itu punya waktu yang begitu banyak dan masih haus untuk mendapatkan firman Tuhan, masih ingin belajar lebih banyak untuk sebuah khotbah-khotbah yang mungkin tidak terlalu berat dalam pelajaran tapi khotbah hari Mingguan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Anda bisa mengakses kembali AW Channel di hari Minggu yang biasa kita tayang pada hari Kamis pagi. Tetapi pada tanggal 31 Januari 2021 akan tayang hari Minggu. Nanti pada bulan Mei, Agustus, Oktober juga tayang pada minggu yang terakhir di hari Minggu. Saya percaya biarlah kita sama-sama boleh beribadah, mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan Anda dan saya juga diberkati dengan ini semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, beberapa pihak semua yang sudah membantu doa. Saya tidak bisa tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya doa tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih buat daya yang sudah dipakai untuk mendukung kami, untuk tenaga yang sudah diberikan untuk mendukung kami, untuk dana. Ada banyak orang yang saya kenal, ada banyak orang yang saya cuma tahu nama, bahkan ada yang saya tidak pernah tahu namanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu melihat kita semua di tempat ini. Biarlah berkat yang berlimpah boleh Tuhan berikan kepada semua para pemirsa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sejahtera, sukacita senantiasa. Sampai bertemu pada 31 Januari hari Minggu untuk sebuah ibadah hari Minggu pagi. Saya percaya bahwa tetap pada hari Kamis setiap minggu kita akan belajar banyak hal seperti yang Tuhan singkapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa mengucap syukur. Shalom. Berarti pada saat pengangkatan itu tidak serta-merta Bapak Ibu, jika tertulis nomor 1, ada yang namanya diberikan sebuah tanda. Nah, kata tanda itu sebetulnya adalah suara. Kenapa? Karena pakai bahasa keleusmat atau keleusma. The voice of order, the voice of incitement, suara. Suara yang kencangnya bukan main. Jadi Anda pernah dengar yang namanya Concorde. Concorde itu zaman dulu kalau naik atau mendarat, take off atau landing, wah itu rumah harus jauh. Kalau zaman sekarang kan bandara di tengah-tengah perumahan ya. Harus jauh, kenapa? Kalau tidak bisa pecah semua itu kaca rumah. Saking kencengnya. Nah, tanda pertama akan muncul suara. Suara ini sangat keras sekali. Mungkin hampir memecahkan gendang telinga. Dan saya beritahu, kalau Anda tidur, Anda pasti bangun. Ini bisa didengar oleh semua orang yang dipanggil. Bunyinya apa Pak suaranya? Saya tidak tahu. Mungkin juga kata-kata, mari, bisa. Saya tidak tahu mempermasalahkan mengenai suaranya. Yang penting Anda dengar. Yang kedua adalah, dikatakan adalah seruan penghulu malaikat. Nah, kalau bicara mengenai seruan penghulu malaikat, kita harus mengerti bahwa yang bicara bukan cuma malaikat, tapi archangelos, yaitu penghulu malaikat. Seruan penghulu malaikat. Gitu. Berikutnya adalah bunyi sangkakala Allah. Bunyi sangkakala Allah. Nah,
Tiga inilah yang akan menjadi sebuah penanda untuk sebuah peristiwa yang namanya pengangkatan. Jadi Paulus sudah bilang bahwa kita nggak akan mati semuanya. Dalam sebuah peristiwa nanti akan terjadi sebuah peristiwa seperti ini. Maka yang meninggal dalam Kristus, bukan yang ini ya, tapi yang ini, akan lebih dulu bangkit. Lalu setelah itu yang hidup akan diubahkan, karena tidak boleh yang namanya jasmani sekarang ini, darah dagingnya naik ke atas, nggak boleh. Mereka harus diubahkan dengan tubuh kemuliaan, lalu akan naik bersama-sama. Jadi yang meninggal akan bangkit. Nah, ini hidup ya. Ini meninggal. Akan naik ke awan. Lalu yang hidup akan naik ke awan. Nah, itu peristiwanya begitu Bapak Ibu. Nah, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Tuh kata diangkat, rapture, harpazo ada di sini. Ke dalam awan, gitu, untuk menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita memerintah bersama-sama selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke, di sana dikatakan demikian. Terus Tuhan bisa ya. Jadi sekarang ada tiga ini bunyinya, sebuah tanda. Jadi ada suara misalkan, mari. Lalu penghulu malaikat akan memberikan seruan. Kok bisa begini Pak ceritanya? Ada di kitab Daniel. Daniel yang ke-12 yang tadi, saya mengajak kita kembali, Daniel yang ke-12. Dikatakan akan muncul Mikael, penghulu malaikat pemimpin besar yang mendampingi anak bangsamu. Dan dikatakan dialah yang akan nanti memberikan seruan ini, penghulu malaikat. Dan ada bunyi sangkakala Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa tadi dalam kitab 1 Korintus ada bunyi nafiri. Yang sini menggunakan kata sangkakala Allah. Dua kata ini menjadi perhatian. Apakah nafiri dengan sangkakala itu sama atau beda? Karena kalau sama, orang akan mengacu sangkakala itu langsung kepada yang namanya 7 sangkakala akhir zaman. Ada 7 metrai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Jadi yang terakhir dari sangkakala ada yang ke-7. Jadi tepat pada sangkakala ke-6, ke-7 akan terjadi pengangkatan. Itu kalau Anda percaya bahwa sangkakala sama nafiri itu sama. Tetapi ingat bahwa saya pernah cerita bahwa orang Yahudi punya 2 jenis trompet. Yang pertama adalah yang seperti ini, dibuat dari shofar. Ini shofar. Ini. Yang ini katsoserah. Gitu. Nah, yang mana ini? Ini. Ada yang bilang ini sangkakala, ini nafiri. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Kita harus menulis, Paulus orang yang sama menulis 2 kitab. Yang satu pakai kata sangkakala, satu lagi pakai nafiri. Nah, dalam tulisan dalam bahasa Yunani tidak dibedakan. Suffix, yaitu antara sangkakala dengan nafiri. Tapi dari konteks Yahudi dibedakan jadi 2. Ini yang harus diungkap, ini yang harus dikejar, ini yang harus direnungkan, ini yang harus mulai dikulik-kulik untuk kita bisa mengerti lebih jelas. Tuhan, makanya saya harus berkata bahwa apa yang Anda dengar hari ini akan memperkuat info-info yang Anda mengerti. Tetapi apakah ini nanti akan menjadi keputusannya apa? Putusannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya harus cerita peluangnya ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Dalam bahasa Yunani aslinya hanya menggunakan bahasa yang satu untuk 2. Nafiri dengan sangkakala. Tapi orang Ibrani punya 2. Nah ini juga merupakan sebuah tantangan buat kita. Oke. Apalagi Pak sangkakala? Nah, yang menarik adalah kalau Anda melihat sangkakala ini orang Yahudi punya nggak sebuah perayaan yang meniru sangkakala? Ada. Namanya adalah Rosh Hashanah.
Makanya saya tahu beberapa pendapat di luar sana, ada yang mengatakan bahwa pengangkatan itu terjadinya jangan-jangan adalah tahun baru Yahudi. Sampai di mana kebenarannya? Saya harus angkat tangan. Karena begini, kalau sudah sampai di sini, levelnya adalah tafsir. Nah, level tafsir itu harus dibantu bukan cuma dengan ayat yang ada, tapi juga dengan fakta dan dengan yang namanya adalah sejarah. Saudara Tuhan, yang ini gelap. Kita tidak bisa mencari kecuali Bapak Ibu mendapatkan ilham roh ya, lain cerita. Nah, jadi kalau Anda tahu, orang Yahudi punya sebuah hari raya tahun baru di mana mereka meniup sangkakala secara banyak. Kalau kata bisa bilang banyak berarti ada yang pertama dan yang terakhir. Dan itu namanya adalah Tekiah Ha-Gadolah. Gadol, tiupan besar, sangkakala besar. Itu ada setiap tahun baru. Apakah seperti itu, Pak? Siapa yang tahu? Karena kita berkata bahwa hari dan saatnya nggak ada yang tahu. Oke, ini menarik sekali. Yuk kita lihat sekarang Matius 24. Bapak Ibu, saya senang sekali kalau kita bicara seperti ini, lebih bukan kepada sebuah pengajaran, tetapi lebih kepada sebuah pemberitaan informasi-informasi. Mungkin selama ini apa yang Anda yakini masih ada titik lemahnya. Dengan Anda mendengarkan ini, Anda bisa melihat sinkronisasinya. Sebuah contoh. Maaf, kita lihat teruskan. Matius 24. Ditulis pada Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saatnya, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi, tentang hari dan saat, tak seorang pun yang tahu. Hari dan saat, tak seorang pun yang tahu. Anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa saja. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu mengenai hari dan saat. Ini Matiusnya adalah 24, ini 25. Kok Bapak nggak tulis di sana ya? Pertanyaannya, jangan-jangan Matius 24 dan 25 itu berbicara mengenai dua peristiwa yang berbeda. Kok bisa gitu, Pak? Ya, coba kita lihat sebentar firman Tuhan. Filipi 2 ayat ke-16. Kitab Filipi kedua ayat yang ke-16. Saya bacakan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus. Apa bedanya hari Kristus dengan hari Tuhan? Kalau Anda melihat, apa bedanya hari Kristus sama hari Tuhan? Ini dua hal yang kita harus bahas. Apabila ini tidak dibahas satu persatu, maka ada banyak kesulitan untuk kita bisa memahami. Yuk kita lihat sebentar Efesus 5 ayat 5. Kitab Efesus 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya bacakan. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, cemar, serakah, atau penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi ada kerajaan Kristus, ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sering disebut dengan nama kerajaan sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga tidak dibedakan di kitab PB. Tapi saya lihat ada yang namanya kerajaan Kristus. Apa bedanya ya? Kalau ditanya apa itu kerajaan Allah? Kerajaan di mana Allah bertahta. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah menjadi raja. Kerajaan Allah menjadi raja di sana, bertahta. Kerajaan Kristus berarti Kristus bertahta. Pak, Kristus Allah bukan?
Allah. Betul. Ini kita bisa kembali lagi cerita ini kepada cerita yang namanya Tritunggal. Ya toh. Tapi pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini kerajaan Allah Bapanya. Jadi pertanyaannya adalah, sampai di mana kita harus memahami soal akhir zaman ini? Bapak Ibu, setelah Anda melihat ini, mendengar ini, pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab untuk kita bisa memastikan sebuah pengajaran yang solid. Karena kalau tidak, akibatnya kita cuma mengambil hal-hal yang sederhana dan mulai akan mengesampingkan hal-hal yang penting. Teruskan, kita akan lihat sebentar. Kalau Bapak Ibu melihat, tadi ada yang namanya Hari Kristus. Ada yang Anda lihat kerajaan Kristus. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita membedakannya? Saudara Tuhan, kita akan lihat sebentar. Matius 24 dan 25. Yuk kita lihat Matius 24. Kita akan mulai firman Tuhan. Matius 24 ayat ke-15. Itu sudah sampai ke antikristus belum? Jawabannya sudah. Ingat, Anda lihat ayat ke-21. Masa itu terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sampai awal dunia sampai sekarang dan nggak pernah terjadi lagi. Ayat 24 muncul Mesias palsu. Dan kalau Anda lihat di sana, peristiwanya kacau balau. Itu ayat ke-15 sampai ke ayat 28. Ayat 29. Setelah siksaan pada masa itu, matahari gelap bla 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 bla, ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi meratap. Mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan, kekuatan, kemuliaannya. Dan ia suruh mereka keluar untuk meniup sangkala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka mengumpulkan orang pilihan dari keempat penjuru bumi, ujung langit yang satu dan ujung langit yang lain. Pertanyaannya, ini pengangkatan atau second coming? Ingat, ini sudah ada siksaan. Sudah muncul antikristus. Dikatakan di sana, nanti anak manusia akan datang dan semua bangsa bisa melihat. Ingat, pengangkatan itu adalah kedatangan Tuhan yang invisible. Gak dapat dilihat. Kenapa? Tuhan ada di angkasa, kita yang naik ke awan songsong dia. Tuhan tidak injak kaki di muka bumi, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah peristiwa Matius 24 dari ayat yang ke-15 sampai ke-28 ditambah dengan 29 terus ke bawah itu peristiwa yang namanya adalah peristiwa second coming. Nah, ini yang kita harus pelihara. Cerita ini nih, jaga nih. Second coming. Second coming itu adalah dikatakan ayat 34 tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, malaikat tidak, anak pun tidak. Iya, kenapa? Second coming itu adalah peristiwa di mana itu adalah kedaulatan Bapa di sorga. Makanya waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia sedang menaruh dirinya sebagai pelaksana, eksekutor dari penugasan Bapa di sorga. Misalkan Bapak Ibu ya sebentar ya. Pada saat Tuhan ada di muka bumi, dia sedang menaruh dirinya tanda kutip untuk menjadi pelaksana tugas Bapa, eksekutor tugas Bapa, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Itu adalah tugas yang luar biasa. Nah, pada saat itu terjadi, kehendak Bapa memutuskan bahwa Tuhan akan naik kayu salib. Nah, kalau kita melihat kisah ini, tak seorang pun yang tahu, malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa. Berarti hari itu kedaulatannya second coming itu adalah pada Bapa. Tetapi kalau Anda lihat Matius 25 ayat 13, itu adalah cerita mengenai hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis bla 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 bla. Bapak Ibu, dikatakan di situ bukan adalah Bapa, nggak disebut. Dikatakan kamu yang nggak tahu. Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa anak tidak tahu. Jadi kalau di sini anak tidak tahu. Tapi kalau di sini
anak tahu. Berarti jangan-jangan Matius 24 dan Matius 25 dua perkara berbeda. Sampai sini bisa ya? Anda lihat baik-baik. Matius 25 kita pernah bahas di masa yang lampau. Itu bicara mengenai pernikahan anak domba. Di mana Tuhan menikah dengan orang-orang mempelai kudusnya. Ya, yang mempelai cuma satu, tapi kan isinya adalah gerejanya. Menjadi satu kesatuan, unity. Nah, dari sini kita bisa lihat ini dua peristiwa yang berbeda. Sampai sini bisa jelas Bapak Ibu ya. Coba renungkan sebentar. Pak, kenapa sih dibilang di sini anak nggak tahu, tapi di sini nggak dibilang? Jangan-jangan, ya jangan beda, memang beda. Karena ingat, ini hanya beda satu pasal loh. Bagaimana mungkin Matius bisa salah menulis? Tidak jawabannya, dia tidak salah. Apa yang tidak boleh ketahui? Pertama adalah hari dan saat. Nah, kata ini menjadi agak berat Bapak Ibu karena terjemahannya itu yang pertama adalah hari hemera. Saat ini sebetulnya menggunakan kata hora yang kelak akan menjadi jam. Hour. Hari dan jam. Nah, kalau sudah jam, nah ini kan repot. Hari sama jam. Yang dikunci hari sama jam. Tapi kalau Indonesia dibilang saat. Lah kalau saat kan macam-macam. Bisa dasawarsa, abad, tahun, bulan, minggu, hari, jam, detik, menit. Ternyata Alkitab cuma mengunci itu adalah ini. Hari dan jam. Ini yang Alkitab kunci. Makanya kalau Anda bicara sama saya, Pak, pengangkatan akan terjadi, Pak, 17 Agustus 2021. Saya mau bilang, Anda salah. Kenapa? Karena Anda bicara mengenai hari. Kita sudah bilang, hari dikunci, jam dikunci. Nah, ini makanya kalau seperti itu, ini repot. Bapak Ibu, saya mau berikan sebuah sedikit pertimbangan. Ada orang ngomong begini, Pak, kemungkinan Tuhan datang 2022. Saya sebagai hamba Tuhan akan bicara begini, terima kasih Pak informasinya. Saya tidak akan mendebat, saya akan berkata, terima kasih Pak informasinya. Tapi kalau Anda berkata sama saya, Pak, Tuhan akan datang pengangkatan 17 Agustus 2021. Saya akan berkata Anda salah. Kenapa? Anda menyebut hari. Apalagi Anda tambahkan, jamnya jam 10 pagi. Anda lebih salah lagi. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda bicara sama saya, Pak, Tuhan akan ada pengangkatan nanti Pak. Itu kira-kira 2022. Saya akan berkata, terima kasih Pak. Informasinya. Udah, cukup. Kalau Anda bilang sama saya, waduh Pak, itu salah tuh Pak, itu sesat Pak. Saya mau tanya, Anda bilang sesat dasar ayat yang mana? Ya ini Pak, di sini cuma hari sama jam loh Bapak Ibu. Saya memilih untuk, kalau dengar begitu, saya lebih baik gini. Ada sebuah statement, ketimbang saya cepat-cepat untuk bilang salah dan sesat. Kalau ada sebuah statement, ketimbang saya bilang salah dan sesat, lebih baik saya mendengarkan dan saya akan menguji dengan firman. Kebanyakan orang begitu mendengar sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang dia yakini, sesat. Padahal kalau ada orang mengatakan bahwa, Pak, Tuhan itu akan datang 2022 dalam pengangkatan. Anda berkata, salah. Berarti Anda bilang salah. Berarti Anda yakin dong bahwa Tuhan tidak datang 2022. Kalau Anda bisa sangat yakin Tuhan tidak datang 2022, berarti Anda tahu dong kapan dia akan datang. Bisa analogi ya? Ulang sebentar Bapak Ibu, ini agak berat nih.
Kalau ada orang ngomong sama Anda, Tuhan akan pengangkatan 2022 dan Anda berkata, itu salah dan sesat. Saya mau tanya, ayat mana yang bilang sesat? Karena Alkitab cuma mengunci hari dan jam. Saya tahu kebanyakan orang mulai akan membesarkan hari dan jam ini menjadi bulan, tahun, dasawarsa, senturi atau abad. Kenapa? Karena ada kata ini. Nah, kata inilah yang akan kemudian menjadikan peristiwa seperti itu. Kalau saya mau mengatakan bahwa, Pak, Tuhan datang 2022 dan Anda berkata, itu salah. Berarti sebetulnya Anda sudah yakin bahwa Tuhan tidak datang 2022. Pertanyaannya, dari mana Anda yakin? Nah, peristiwa kesalahan untuk mengartikan ini membuat banyak orang dengan gampang mengucapkan salah, benar, salah, benar, salah. Padahal yang bilang salah juga tidak bisa berpegang pada sebuah konsep yang pasti. Yang bilang benar pun belum memiliki sebuah tatanan yang kuat. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya adalah kesalahan etika, memicu sebuah konfrontasi. Itu saja Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat sebentar. Kalau tadi Matius 24 sudah ada pada ayat yang ke-29 dan sampai seterusnya adalah second coming, saya mau tanya, Matius 24 ayat 37 sampai 44 second coming atau rapture? Ini pertimbangannya. Banyak orang berpikir bahwa Matius 24, 37 sampai 44 itu adalah rapture. Yang unik adalah kalau sudah yang namanya Matius 24 ayat 29 itu adalah second coming. Lo tahu dari mana Pak? Baca. Ayat 30. Hari itu semua bangsa akan melihat anak manusia di awan-awan di langit dengan kekuatan dan kemuliaannya. Semua bangsa bisa ngelihat terus meratap sedih. Karena dia merasa bahwa hidupnya nggak layak. Lah kalau bisa ngelihat Tuhan tampil dengan kemuliaan, kemudian sedih dan meratap dan bisa melihat ini peristiwa second coming atau peristiwa pengangkatan. Ingat, bukankah kita percaya bahwa pengangkatan itu adalah invisible dan secret rahasia, kata Paulus. Jadi kelihatannya Matius 24 ayat 37 sampai 44 ini bicara mengenai second coming. Yuk kita buktikan. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula saat kedatangan anak manusia. Jadi zaman Nuh sama anak manusia datang itu adalah dikatakan sebagaimana halnya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Peristiwa Nuh itu akan sama serupa dengan kedatangan anak manusia. Bapak Ibu, ini harus menjadi sebuah garis highlight yang kita pasang. Pada zaman Nuh, itu ada Nuh beserta dengan istri, 3 anak dengan istri masing-masing. Kalau nggak salah kan begitu. Ya pasti benar kalau nggak salah ya. Benar. Di bahtera. Alkitab berkata, orang kawin mengawinkan, makan dan minum. Pesta pora ya. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka nggak tahu apa-apa. Yang di luar yang pakai warna merah nih orang jahat nih. Ini tidak tahu apa-apa nih. Semuanya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Jahat semuanya. Pertanyaannya adalah, dan sebelum air bah itu datang, dan melenyapkan mereka semua. Air bah datang, dan take them all. Mereka diambil semuanya. Diambil semuanya. Take them all. Pada waktu itu, nah ini mirip sama anak manusia datang. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, nah sekarang adalah anak manusia ya.
Nih, akan mirip. Zaman kawin mengawinkan, makan minum sama ya. Dua orang di ladang, yang satu akan diambil. Teruskan. Kalau ada dua perempuan memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Sebab itu berjaga-jaga, kamu nggak tahu pada hari mana Tuanmu datang. Kalau ada dua perempuan, ya, satu ambil, tinggal. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Sama ya? Renungkan. Jawab saya, Bapak Ibu. Pada zaman Nuh, yang diambil oleh air bah itu mati atau hidup? Mati. Sekarang saya mau tanya. Pada zaman anak manusia, yang akan diambil itu mati apa hidup? Kita kadang-kadang punya dua pemikiran yang berbeda. Pada zaman Nuh, maka air bah itu melenyapkan. Bahasanya gampang, take them all. Diambil semua. Yang diambil air bah mati loh. Pada saat anak manusia, satu will be taken. Will be taken, akan diambil, akan diambil. Pertanyaannya, yang tadi di sana, kalau diambil mati. Tapi di sini kadang-kadang kita berpikir yang diambil malah hidup. Ikut Tuhan. Karena kita menaruh ayat Matius 24 itu adalah pengangkatan. Kalau Matius 24 itu ayat 37 adalah pengangkatan, pertanyaannya bagaimana dengan Matius 24 ayat 29? Bagaimana dengan Matius 24 ayat 15 yang sudah ada antikristusnya? Ini menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya Bapak Ibu ya. Jadi, will be taken di sini, itu nggak berarti terus dibawa ke sorga gitu. Kan di sini yang diambil mati. Nah, bahasa dilenyapkan sama dibawa di sini dalam bahasa Indonesia dibedakan. Kalau Anda melihat, will be taken, will be taken, will be taken, take them all, diambil semua. Diambil, diambil, diambil. Yang diambil mati. Coba lihat baik-baik. Urutan literalnya. Zaman Nuh, itu yang nggak tahu apa-apa, kawin mengawinkan, yang hidupnya sembrono, diambil. Yang diambil jahat itu. Sama dengan anak manusia. Pada peristiwa ini sudah masa terjadi yang namanya second coming. Di peristiwa second coming. Peristiwa second coming, Bapak Ibu. Dalam peristiwa second coming itu, maka ada yang diambil oleh peperangan antikristus. Yang ini tertinggal, nggak mati. Nggak mati. Tertinggal. Yang ini diambil oleh peperangan antikristus. Mati. Gitu. Satu orang akan diambil, yang lain ditinggalkan. Sekarang tinggal pilih. Yang ditinggalkan itu, ini dua-dua sama-sama ketinggalan pada saat pengangkatan. Dua-dua sama-sama ketinggalan. Tapi yang satu akan diambil oleh peperangan, yang satu lagi tidak. Kita tahu pada masa Antikristus nanti, ada yang akan meninggal. Ada orang percaya. Apa Anda yakin bahwa semua orang percaya akan diangkat? Tidak. Kan ada orang yang baru percaya pada hari itu. Ada orang percaya pada masa-masa kesesakan itu. Kan ada. Nah, orang-orang itu bisa mati, bisa tidak. Mati kenapa? Ada peperangan, segala hal, dia bisa mati. Diambil semuanya. Ini dua-dua adalah orang yang ketinggalan. Dari mana kita bisa yakin cerita ini? Karena kita punya Matius 24 ayat 45. Yuk kita lihat Matius 24 ayat 45. Saya daripada membaca Matius 24 ayat 45, saya membaca Lukas 12 saja Bapak Ibu. Coba Anda baca ya, perumpamaan tentang hamba yang setia, hamba yang jahat, itu akan setara
dengan Injil Sinoptik yang lain, yaitu adalah Lukas 12. Kita lihat Lukas ke-12, ayat 41 sampai 48. Ini panjang sekali. Saya akan mulai ayat 35. Lukas 12 ayat yang 35. Saya mulainya situ saja ya. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang, ia mengetok pintu dan pintu segera dibuka baginya. Berbagilah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan akan datang melayani mereka. Ini aneh nih. Ia akan datang, mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia datang melayani mereka. Aneh sekali ya. Ini Tuhan seperti apa? Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pasukan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga akan siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Bapak Ibu, kita kasih fokus ayat 35. Itu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Bapak Ibu, tuannya itu baru pulang dari perkawinan. Bukan tuannya itu lagi pergi kondangan. Bukan. Tuannya itu menikah. Saya ulang ya. Kita berpikir tuannya sedang pergi kondangan. Habis pergi kondangan dia pulang ke rumah. Lihat hambanya semua pada tidur. Kesel tuannya. Tidak. Tuannya itu bukan pergi kondangan, tuannya itu menikah. Setelah dia menikah, dia akan menjemput hamba-hambanya. Berarti ini tuan tidak menikah sama hamba-hambanya. Ini tuan menikah dengan seseorang. Selesai nikah, tuannya pulang. Ingat kembali peristiwa analogi pernikahan kultur Yahudi. Tuannya pulang, habis menikah, ingat selama berapa lama itu, 7 hari itu ya, masih ingat istilah itu. Setelah tuan yang menikah, baru dia mendapati hamba-hambanya. Berarti itu hamba-hambanya tidak ikut pernikahan itu. Bapak Ibu sampai sini bisa menangkap sesuatu ya. Dari jelas sekali di sini dikatakan bahwa pernikahan itu sudah terjadi. Ini hamba-hambanya ini orang-orang yang tertinggal pada masa Antichrist, tertinggal. Kenapa? Tuannya sudah menikah. Dia nggak ikut, kalau dia ikut bukan hamba, dia mempelai. Berarti pada saat tuan yang menikah, dia tertinggal. Masa tertinggal nanti, tuannya datang. Ya kemungkinan dia datang sama mempelainya, istrinya. Begitu dia datang, dan Tuhan berkata, siap-siap nih, aku mau datang nih. Siap-siap. Nah, sampai sini jelas. Kisah ini, kisah yang luar biasa, indahnya. Coba baca lagi, renungkan lagi Bapak Ibu. Supaya gini, waktu saya membaca firman Tuhan, saya mau lurus, tiba-tiba kepentok sesuatu. Saya harus kembali ke belakang lagi untuk meluruskan lagi. Karena kalau Anda mengatakan bahwa yang namanya Matius 24:37 ke bawah itu adalah rapture, pengangkatan, akan menjadi sulit penjelasannya Bapak Ibu. Bagaimana dalam sebuah perikop berubah-berubah terus. Sampai sini bisa? Makanya Lukas ke-12 yang sama dengan Matius 24 itu semua isinya adalah terkait dengan second coming. Nah, penjelasan lebih kuat untuk masalah pengangkatan itu adanya di Matius 25. Matius 25. Cerita mengenai sebuah pernikahan. Nah, kisah inilah yang disebut dengan nama kisah pengangkatan. Pengangkatan yang kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan, Yesus nggak pernah bilang dia nggak tahu. Tuhan cuma berkata bahwa dia tidak tahu kalau itu adalah posisinya pada saat nanti itu adalah second coming. Karena itu adalah kedaulatan Bapa untuk memutuskan. Sampai sini Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu mengulang kembali, mendengar kembali karena saya percaya mungkin agak sedikit rumit. Tapi oke. Ini cerita yang sudah disampaikan, saya akan ulang dengan cepat.
dari depan. Jadi ada beberapa highlight yang saya sampaikan, Bapak Ibu, berapa highlight. Tadi sudah ya, yang ini. Saya percaya ini lebih jelas di awal soalnya. Masih seger Bapak Ibu, makanya jelas. Kemudian ini, kisah ini. Jadi tolong Anda kasih perhatian bagaimana menjelaskan antara Yesus Kristus dan Kristus Yesus. Saya sudah berikan alternatif penjelasannya. Tapi terserah Bapak Ibu bagaimana menggali lebih dalam lagi. Tapi ini harus terjawab, karena ini berbeda. Yang kedua adalah adanya kelosma, the voice of incitement, the voice of order, teriakan yang sangat kencang sekali. Kemudian adalah penghulu malaikat berseru, ada keterlibatan penghulu malaikat di sana. Seperti kata Daniel, ini berarti inline dengan Daniel. Ada yang namanya sangkakala Allah, inline dengan yang ada di kitab PL dan ada di Korintus semuanya. Kita masih punya PR di sini terkait dengan yang namanya apakah dalam bahasa aslinya sangkakala dan nafir itu sama atau tidak. Mau ikut yang mana? Pola Yahudi atau mau ikut yang ada di kitab Yunani? Bahasa Yunaninya. Oke. Soal hari dan saat sudah menggunakan bahasa asli sehingga tidak perlu lagi untuk menebak-nebak. Saya pikir sudah lebih bisa jelas. Saya memberikan sebuah alternatif pemikiran bahwa ini adanya second coming, dan untuk yang ini Matius 25 bicara mengenai pengangkatan. Nah, bagaimana sebuah timeline yang terakhir? Ini bicara kesamaan, similarity antara yang namanya adalah masa Nuh dengan masa saat ini, kedatangan anak manusia. Saya berikan sebuah garis terakhir Bapak Ibu supaya lebih jelas. Dan kita tahu di sini 1000. Apa sebetulnya tujuan dari sebuah pengangkatan? Ada banyak. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Memenuhi janji Tuhan kepada mempelainya. Pernikahan anak domba. Untuk kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, jangan pernah bilang gini, nanti kalau ada di kerajaan 1000 tahun, saya pengen jadi camat, saya pengen jadi gubernur. Bapak Ibu, kita ini menikah dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama dengan Dia. Memerintah bersama adalah, beliau adalah rajanya, kita permaisurinya. Kalau Anda sudah pesan tempat sebagai gubernur, atau sebagai presiden, atau sebagai Perdana Menteri, saya beritahu, kemungkinan Anda sedang pesan tempat, tidak pengangkatan. Hati-hati bicara seperti itu. Nah, tujuan dari pengangkatan sebetulnya adalah untuk mendirikan salah satunya, setelah yang tadi, yang panjang tadi, bahwa kita mengenapi firman Tuhan, Kristus rindu untuk menikah dengan kita, untuk kita dilepaskan dari yang namanya antikris dan kehadiran dosa itu, karena ada 3 ya, penebusan, penyucian, dan pemuliaan. Yang pertama, penebusan untuk apa? Dilepaskan dari hukuman dosa. Disucikan untuk apa? Untuk kita bisa menang terhadap kuasa dosa. Tapi kita dimuliakan untuk apa? Kita dilepaskan dari kehadiran dosa. Nah, kehadiran dosa itu siapa? Antikris itu. Apa jadi tujuan pengangkatan? Yang terakhir adalah, dari banyak cerita tadi, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kristus menjadi raja. Kerajaan Kristus adalah Kristus jadi raja. Di mana? Di 1000 tahun. Jadi bisa ya. Pengangkatan tujuannya untuk mendirikan kerajaan Kristus. Second coming, Tuhan injak kaki di muka bumi yang kedua kali, untuk mendirikan kerajaan yang kelak dalam di mana kerajaan Allah, di mana Bapa menjadi raja, menjadi berkuasa di sana dalam langit dan bumi yang baru. Makanya orang Kristen itu dijanjikannya sebetulnya bukan sorga. Kata sorga yang Bapak Ibu sering dengar, itu sebetulnya adalah LB3, langit baru, bumi baru. Itulah tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama nanti. Dalam kemuliaan Bapa. Dan kapan terjadinya itu ditunjukkan dalam bentuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk mengambil kendali atas semuanya dan memberikannya kepada Bapa. Saudara Tuhan, jadi dari kata 1000 ini kita bisa melihat situasi yang ada. Saya percaya Bapak Ibu kulik lagi, dengar-dengar lagi, dan saya percaya bahwa pasti ada banyak pertanyaan.
Kalau ada pertanyaan, Anda bisa masuk ke medsos, nanti ada tim yang akan menyarikan semuanya supaya kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, tentu saja saya berikan sebuah saran. Kalau Anda mendengarkan sebuah pengajaran, ini sama. Apa yang pertama akan masuk dan mengendap di benak kita? Tampilan hamba Tuhannya, atau materinya, atau cara penyampaiannya, atau kehendak Tuhan yang harus dinyatakan dalam kehidupan Anda. Nah, ini kita harus milih nih, dalam kehidupan ini. Ada yang bilang, Pak, bagus sih pengajarannya, tapi itu Pak, lampunya kurang terang. Ya ampun Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu lebih fokus kepada apa yang mau disampaikan secara dalam kehidupan Anda semua dan saya juga. Demikian cerita soal rapture sekilas. Ini sebagai pelengkap saja dari apa yang Anda sudah pernah dengar, yang Anda sudah pernah dapatkan sebelumnya. Saya percaya biarlah ini menjadi sebuah masukan yang berarti. Baik, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah supaya hati kita makin terbuka untuk belajar lebih lagi dan menyerap semua yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom.